Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Bu Siti harap teman-teman dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Teman-teman, sebelum Bu Siti akan mengajak teman-teman untuk belajar dan bermain, di sini Bu Siti juga akan mengingatkan kembali terkait kesepakatan kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah menyiapkan atau siapkan alat tulisnya. Teman-teman, silakan menyiapkan kertas atau buku beserta pensil atau pena, kemudian teman-teman bisa gunakannya. Yang kedua, teman-teman silakan mencatat informasi terkait materi yang disampaikan. Jadi, catatan itu insya Allah akan teman-teman gunakan jika teman-teman akan mereview tanpa melihat video ini. Yang ketiga, teman-teman bisa fokus dan simak video ini hingga selesai, sehingga semua materi yang akan Bu Siti sampaikan bisa teman-teman ingat dengan baik dan secara menyeluruh. Teman-teman, kita main yuk. Nah, seperti yang Bu Siti janjikan tadi, sebelum kita belajar, Bu Siti akan mengajak teman-teman bermain. Pasti seru dan pasti teman-teman suka. Kita sudah pernah mainkan permainan ini loh. Bu Siti hitung ya. Kita mulai. 1. Nah, ini dia permainannya. Teman-teman sebelumnya pasti sudah pernah memainkan permainan ini. Namanya adalah mencari kata. Kali ini teman-teman Bu Siti ajak bermain mencari kata nama alat transportasi yang tertera pada gambar. Kemudian teman-teman cari dengan cara mengurutkan huruf dari atas sampai ke bawah atau dari kiri ke kanan seperti itu ya. Jadi teman-teman kita coba. Yang pertama, siapa yang sudah menemukan? Yang belum, Bu Siti bantu ya. Yang pertama adalah ini dia. Kapal terbang. Nah, kapal terbang adalah kata yang pertama. Alat transportasi yang pertama. Kapal terbang. Seperti ini penulisannya. Yang kedua, perahu, ya, ini dia perahu. Yang ketiga, kereta api. Nah, siapa yang pernah naik kereta api nih? Di Tanjung Pinang belum ada ya teman-teman alat transportasi ini. Lanjut, berikutnya mobil. Nah, yang ini pasti teman-teman sudah pernah naik semua ya. Oke, lanjut kelima, dokar ya. Dokar itu kata persamaannya dengan delman ya. Teman-teman mungkin sudah kenal. Lanjut, truk. Nah, ini dia truk atau kalau di bahasa Tanjung Pinangnya lori. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut, kita ketujuh, kapal laut. Nah, ini teman-teman juga pasti insya Allah sudah pernah menaiki kapal laut ya. Kalau teman-teman akan bepergian keluar kota, ke Batam atau ke Tanjung Balai, teman-teman gunakan alat transportasi ini. Berikutnya, Vespa. Nah, ini nih. Vespa itu sejenis motor, teman-teman. Bentuknya mirip, pasti mirip dengan motor, tapi memang ada beberapa fungsi yang berbeda dari motor kebanyakan seperti itu. Tapi ini adalah bentuknya sepeda motor seperti itu ya. Lanjut, setelah Vespa adalah siapa yang tahu? Ini dia bus ya, bus atau bis ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, apa yang terakhir? Beca. Nah, beca ini ada di Tanjung Pinang juga, mungkin bentuknya saja yang berbeda, tapi fungsinya sama. Ada yang bisa dinaikin oleh orang atau becak penumpang, atau kalau ini yang di Tanjung Pinang familiar dengan becak barang atau becak yang diisi oleh barang-barang seperti itu. Oke, permainan selesai. Lanjut.
Permainan selesai. Ya, alhamdulillah permainan kita sudah selesai. Dan walaupun kita bermain, ternyata permainan kita juga sambil belajar, teman-teman. Yaitu yang pertama, teman-teman mengetahui nama-nama alat transportasi, baik yang ada di darat, di laut, atau di udara. Yang kedua, teman-teman juga belajar tentang lebih teliti dari saat teman-teman mencari susunan huruf yang dari atas sampai ke bawah atau dari kiri ke kanan seperti itu. Jadi teman-teman diajarkan untuk lebih teliti. Dan yang terakhir, teman-teman fokus dengan permainan tadi. Teman-teman pasti akan lihat tuh mana ya nama-nama alat transportasinya seperti itu. Dan Bu Siti melatih ini agar teman-teman terbiasa untuk juga fokus di setiap kegiatan. Nah, teman-teman, di pekan ini kita akan belajar tentang apa ya? Sebelum Bu Siti menyampaikan dan menambahkan informasi kepada teman-teman, Bu Siti mau tanya dulu nih. Di minggu lalu teman-teman masih ingat tidak ya materi yang Bu Siti sampaikan? Nah, ini dia. Betul sekali tentang kewajiban terkait kewajiban anak di rumah. Tapi untuk hari ini Bu Siti akan menambahkan informasi teman-teman. Tidak hanya kewajiban teman-teman saja, tapi kewajiban siapa ya? Kita ulang atau Bu Siti juga akan review kembali pengertian dari kewajiban. Bu Siti bantu dengan gerakan ya. Sebelumnya Bu Siti akan bacakan dulu terkait pengertian dari kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Gerakannya masih ingat? Bu Siti bantu ya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Bu Siti ulangi. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Iya, betul sekali. Jadi seperti itu teman-teman gerakannya dan bacaannya. Teman-teman ingat ya. Baik, selanjutnya setelah kewajiban, tadi kita akan belajar tentang. Nah, setelah ini Bu Siti juga akan mengingatkan kembali kepada teman-teman terkait dengan H. Iya. Apa ada yang masih ingat pengertian dari H? Teman-teman masih ingat? Iya, alhamdulillah teman-teman masih ingat ya. Oke, Bu Siti juga akan tampilkan kembali pengertian dari H. H adalah segala sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan cara yang santun. Bu Siti bantu dengan gerakan ya, agar teman-teman lebih ingat lagi ya. H adalah segala sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan cara yang santun. Oke, Bu Siti ulang sekali lagi. H adalah segala sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan cara yang santun. Oke, pastikan teman-teman bisa mengulang kembali gerakannya ya, agar teman-teman lebih mengingatnya. Kewajiban ayah di rumah. Yang pertama, menyayangi semua anggota keluarga. Jadi teman-teman, ayah itu pasti sayang dengan semua anggota keluarga, tidak pilih-pilih. Ayah sayang sama adik saja, tidak seperti itu. Pasti ayah sayang sama semuanya. Jadi teman-teman jangan meragukan kasih sayang dari ayah ya. Yang kedua, memberikan nafkah. Nah, ini contohnya jika setiap hari ayah pergi bekerja. Nah, ini adalah bentuk tanggung jawab ayah untuk memenuhi kebutuhan teman-teman dan keluarga di rumah. Seperti itu. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada seluruh anggota keluarga. Jadi, seperti sekarang contohnya, karena kita sedang qadarullah Allah sedang memberikan kita ujian yaitu berupa wabah, ayah pasti akan melindungi semua anggota keluarganya dengan cara membelikan masker, membelikan bentuk-bentuk perlindungan yang lain agar seluruh anggota keluarga tidak terkena wabah tersebut. Dan yang terakhir, ayah itu
mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada seluruh anggota keluarga. Contohnya juga seperti sekarang ini teman-teman. Teman-teman sedang belajar bersama Bapak Ibu guru dari jarak jauh. Ayah pasti memberikan fasilitas yang mendukung agar teman-teman tetap bisa belajar seperti itu. Teman-teman, kalau tadi Bu Siti sudah menyebutkan kewajiban ayah di rumah, kali ini Bu Siti juga akan menyebutkan kewajiban ibu di rumah. Kewajiban ibu di rumah itu ada 3. Yang pertama, memberikan kasih sayang kepada semua anggota keluarga. Sama seperti ayah tadi, ibu juga akan memberikan kasih sayangnya untuk semua anggota keluarga. Ibu tidak akan pilih kasih untuk memberikan kasih sayangnya. Walaupun punya adik kecil, walaupun teman-teman sudah dewasa, kasih sayang ibu untuk anggota keluarga itu pasti sama. Pasti semuanya disayangi oleh ibu. Yang kedua, menyiapkan keperluan anggota keluarga. Nah, gambarnya insya Allah mewakili ya. Jadi ibu itu akan menyiapkan semua keperluan anggota keluarga. Mulai dari memasak, membersihkan rumah, memberikan pelayanan yang terbaik untuk teman-teman beserta anggota keluarga seperti itu. Jadi itu adalah kewajiban dari ibu. Yang terakhir, mendidik serta menasehati anak. Jadi teman-teman, ibu itu juga wajib memberikan pendidikan kepada teman-teman, tidak hanya ayah ya. Jadi ibu akan misalnya mengajarkan teman-teman membaca atau berhitung, atau ibu juga wajib mengajarkan teman-teman tentang membaca Al-Quran, tentang informasi-informasi tentang agama Islam seperti itu. Jadi ibu itu juga memberikan atau mendidik teman-teman sama seperti ayah, serta menasehati anak. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki atau berbuat tidak baik atau salah, ibu boleh atau wajib untuk memberikan nasihatnya kepada teman-teman agar sikap yang teman-teman tunjukkan tidak terulang kembali. Bu Siti lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, kalau tadi Bu Siti sudah menyebutkan kewajiban ayah dan kewajiban ibu di rumah, ayah dan ibu itu juga memiliki hak teman-teman. Mungkin haknya tidak sama dengan teman-teman, tapi kalau teman-teman juga punya hak, ayah dan ibu juga punya hak. Jadi ini Bu Siti akan sebutkan hak orang tua dari anak. Yang pertama, didoakan oleh anaknya. Jadi teman-teman pastikan mendoakan ayah dan ibu kan ya. Kalau setelah sholat seperti itu didoakan agar ayah dan ibu selalu dalam lindungan Allah, agar ayah dan ibu selalu sehat seperti itu. Dan ini Bu Siti bantu ingatkan doa yang pasti teman-teman baca di setiap selesai sholatnya teman-teman. Bacaannya Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seperti itu, dan insya Allah Allah akan mengabulkan doanya teman-teman karena ini adalah doa untuk kebaikan. Lanjut yang kedua, hak orang tua dari anak yaitu disayangi. Bagaimana bentuknya teman-teman? Contoh disayangi itu banyak, misalnya teman-teman membantu saat ayah atau bunda sedang melakukan sesuatu, itu juga bentuk sayangnya anak kepada orang tuanya, itu haknya ayah, haknya bunda. Jadi teman-teman harus memberikan hak tersebut, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, dihormati dan dihargai oleh anak-anaknya. Jadi, maksudnya dihormati dan dihargai itu, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau main keluar rumah, teman-teman harus minta izin. Jadi, itu salah satu bentuk menghormati orang tua di rumah. Kemudian,
Kalau misalnya ayah atau bunda dan teman-teman sedang berdiskusi, qadarullah hasil pendapat teman-teman dan pendapat ayah bunda mungkin berbeda. Jadi, teman-teman harus menghargai pendapat ayah bunda. Teman-teman tidak boleh, "Bunda, saya harus pendapatnya harus dituruti." Tidak boleh seperti itu. Jadi, pendapat ayah bunda juga harus dihargai. Seperti itu juga hak orang tua dari anaknya. Kalau tadi teman-teman sudah mengetahui tentang kewajiban dan hak ayah dan bunda di rumah, sekarang teman-teman kita akan kelompokkan kata yang Bu Siti tampilkan nanti apakah masuk di kelompok kewajiban atau di kelompok hak, seperti itu ya. Yang pertama, menyayangi semua anggota keluarga termasuk kewajiban atau hak? 1, 2, 3. Iya, tepat sekali. Ada di kelompok kewajiban ayah dan bunda. Lanjut, didoakan, itu hak atau kewajiban? Iya, tepat sekali. Termasuk di kelompok hak, haknya ayah dan bunda. Lanjut, menyiapkan keperluan keluarga. Nah, ini nih, kewajiban atau hak? Iya, betul sekali. Ini adalah kewajiban Bunda. Insya Allah Bunda sudah melaksanakan ini di rumah kan ya. Berikutnya, disayangi, hak atau kewajiban? Tepat sekali. Ini termasuk kelompok hak, disayangi oleh anak-anaknya. Lanjut. Memberi nafkah, ayo siapa yang masih ingat memberi nafkah tadi di kelompok hak atau kewajiban? Iya, tepat sekali teman-teman. Ini masuk di kelompok kewajiban ayah. Mendidik dan menasihati anak, kewajiban atau hak? Iya, Masya Allah pinter. Ini termasuk di kelompok kewajiban yang harus dilakukan oleh Bunda. Berikutnya dihormati, masuk di kolom yang mana? Hak atau kewajiban? Masya Allah, teman-teman sudah ingat ya, berarti sudah bisa mengelompokkan ya. Dihormati itu masuk di kelompok hak. Hak dari yang didapat oleh ayah dan bunda. Memberikan pendidikan kepada seluruh anggota keluarga, termasuk hak atau kewajiban. Iya, Masya Allah pintar. Masuk di kewajiban yang harus dilakukan oleh ayah. Teman-teman, berikut ini Bu Siti akan memberikan contoh soal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban ayah dan bunda di rumah. Bu Siti bantu bacakan ya. Setiap pagi, Bunda bangun pukul 4:45 menit. Setelah sholat subuh, Bunda menyiapkan sarapan untuk keluarga. Pertanyaannya, siapa yang seharusnya menyiapkan keperluan anggota keluarga? Ayah atau Bunda? Iya, teman-teman. Yang harus menyiapkan keperluan anggota keluarga adalah Bunda. Pertanyaan yang kedua, apakah Bunda telah melakukan kewajibannya dengan baik? Iya, betul sekali. Alhamdulillah, Bunda sudah melakukan kewajibannya dengan sangat baik karena Bunda sudah menyiapkan sarapan untuk keluarga. Iya, Bunda bangun pagi, menyiapkan sarapan, teman-teman bisa makan, lalu beraktivitas. Nah, seperti itu. Jadi, alhamdulillah Bunda sudah menyiapkan, melakukan kewajibannya dengan baik. Nah, yang ini adalah contoh soal yang kedua. Bu Siti bantu bacakan ya. Fulan sangat menyayangi kedua orang tuanya. Fulan menunjukkan rasa sayangnya dengan membantu orang tuanya untuk membersihkan halaman rumah. Pertanyaannya,
Dari sikap Fulan tersebut, apakah orang tua Fulan sudah mendapatkan haknya sebagai orang tua? Ayo, siapa yang bisa bantu jawab? Iya, tepat sekali teman-teman. Jadi, alhamdulillah orang tua Fulan sudah mendapatkan haknya. Iya, haknya yang diberikan dari Fulan adalah yaitu membantu orang tuanya untuk membersihkan halaman rumah seperti itu. Pertanyaan yang kedua, apa hak yang didapat ayah bunda dari Fulan? Apa yang didapat dari 3 hak yang sudah Bu Siti sebutkan tadi? Apa yang didapat dari ayah bunda? Yang didapat oleh ayah bunda dari Fulan? Iya, betul. Jadi, ayah bunda sudah mendapatkan hak disayangi oleh Fulan. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut soal yang sekarang kita di soal yang ketiga. Soal yang ketiga, bisa dibantu bacakan ya. Jika Fulanah melakukan kesalahan, maka orang tua Fulanah memberikan nasihat kepada Fulanah. Tetapi Fulanah tidak mau mendengarkan nasihat yang telah diberikan oleh orang tuanya. Pertanyaannya, apakah orang tua Fulanah sudah melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua? Sudah belum? Iya, orang tua Fulana sudah melakukan kewajibannya, yaitu memberikan nasihat kepada Fulana. Pertanyaan yang kedua, apakah orang tua Fulana mendapatkan haknya? Sudah belum ya? Iya teman-teman, ternyata orang tua Fulana belum mendapatkan haknya. Mengapa? Karena Fulana belum atau tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Emang haknya apa Bu Siti? Hak dari hak yang harus diberikan oleh Fulana kepada orang tuanya yaitu dihormati dan dihargai. Kalau Fulana belum mendengarkan nasihat orang tuanya, berarti sudah menghormati atau menghargai belum? Belum ya, jadi teman-teman Bu Siti harap tidak mencontoh sikap Fulana ini. Jika ayah bunda memberikan nasihat kepada teman-teman, berarti teman-teman harus mendengarkan. Teman-teman harus mentaati nasihat yang ayah bunda berikan. Karena nasihat dari ayah bunda pasti yang terbaik untuk teman-teman. Seperti itu ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai terkait hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Teman-teman, Bu Siti ingin ingatkan bahwa teman-teman juga harus memberikan hak kepada ayah dan bunda dengan baik. Kemudian teman-teman juga harus menyepakati atau mentaati seluruh kesepakatan yang telah dibuat bersama ayah dan bunda di rumah. Selanjutnya, teman-teman silakan menyelesaikan tantangan yang telah Bu Siti sediakan. Pastikan teman-teman menyelesaikannya dengan jujur dan mandiri. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.